Iya, what's up, yo? Kembali lagi bersama OMK Surabaya. Salam Bamble dari Bamble Indonesia. Yo. Ya, ini sekarang ini lagi rame buat yang lagi di rumah. Betul, betul. Banyak resep-resep inovatif dari netizen. Oh iya, netizen maha benar. Yang barusan hari ini itu Iya. kopi macam-macam diracik. Oh, macam-macam. kopi racian lah. Kopi racian macam-macam. Yang paling terkenal yang Delgado itu ya. Delgado itu apa, Mas? Ya kopi tapi yang atasnya bisa keluar bubuknya. Oh. Kalau saya punya resep yang bisa dipraktekkan oleh OMK itu di rumah, Iya. pisang goreng keju. Oke, pisang goreng keju. Pisang goreng keju itu bahannya pisang, Iya. cara masaknya digoreng, dikasih keju, sudah. Jadi gitu ya. Namanya pisang goreng keju. Iya. Nah, dulunya kita akan bacakan berita-berita baik. Berita baik. Tadi yang pertama yang itu. Ya, yang pertama adalah di Jawa Timur kan sudah dilaksanakan rapid test toh. Terus ada ketahuan yang terkena corona. Tapi yang hari ini itu ada 49 pasien sembuh di Jawa Timur. Se-Jawa Timur ya. Se-Jawa Timur. Ya, terus ini di Jawa Barat. Ini barusan saya mengakses Twitter 1 jam yang lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dia nge-tweet, para dokter dan tenaga kesehatan di Jawa Barat sudah seminggu difasilitasi menginap setiap hari di Hotel Bintang 5, Hotel Brenger. Setiap pagi senam pagi diberi jamu dan diberi semangat. Oke, Ini pahlawan medis kita diberi fasilitas. Semua tenaga medis ya. Ini ada fotonya lagi senam pagi di hotel. Mantap. Nah, hari ini Ada yang bayar ya. Wong deso. Kenal pote anyar. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan orang lapangan. Orang lapangan. Iya, betul. Kaitannya dengan beberapa kali misa online di Kuskupan Surabaya. Surabaya. Betul. Ini langsung kita undang orang dari Komsos, Komisi Komsos. Komunikasi Sosial Kuskupan Surabaya. Betul. Langsung saja kita panggilkan Rian. Oke, selamat datang Mas Selamat Rian. datang, Bro. Selamat datang ke Surabaya. Ya, kita physical distancing. Oh iya. Namaste. Hari ini kita di-endorse sama ini T. Ini Nah, dari ya, perusahaan kita T. T Listrik. Ya. Nah, merek apa itu? Merek Bamble. Merek Bangga. Kalau ada yang mau endorse silakan. Ya, mantap. Nah, hari ini kita akan tanya-tanya soal kesibukan Komsos di masa-masa corona inilah ya. Jadi kan pasti karena sudah hampir 3 kali ya bisa online ya. 3 minggu. 3 minggu. minggu. Oh ya, ada bisa hariannya juga ya. Nah, silakan Profil perkenalan dulu Ya. profilnya, Mas. Profil. Halo OMK Surabaya. Oh. Ya. Sok kenal ya? Enggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Rian. Saya dari Paroki Alusius Gonzaga. Terus Bekerja atau beraktivitas di Kuskupan sebagai Beraktivitas di Keuskupan sebagai staf studio Komisi Komsos. nah, Komsos ya. Stafnya ada Mas Rian, ada Pak Didit, dan ada beberapa relawan. ya. Terus Nah, jadi selama ini kalau Anda di rumah itu misa online mengakses YouTube-nya Komsos Kuskupan Surabaya. Nah, ini orang di sebagai belakang layar. layar itu yang bertanggung jawab terhadap kelancaran misa online itu ya Mas Rian. Apalagi ditambah ada misa pagi kan. Iya, betul. Setiap pagi ya. Misa pagi streaming. Jam berapa, Mas? Mas Rian ini setiap pagi harus standby jam Jam 5 sudah ready. Jam 5 sudah ready. Berangkat dari rumah jam 4. Sebelumnya pernah sering misa pagi juga. Enggak pernah. karena tugas Akhirnya harus itu di mana, di Kapel Kuskupan ya, Untuk yang kemarin di kapel, lalu yang pekan suci ini di gereja, gereja. di gereja katedral. Sebelumnya di perubahan saat ini. ya sebelumnya di Kapel Kuskupan itu jam 5 sudah standby, nyiap no listrik, ngedoki tembok, pasang kabel.
Terus jam 5 supaya Anda di rumah bisa streaming harian. Jam 6. Jam 6 mulai misalnya. Jadi mungkin untuk OMK yang belum pernah misa online di rumah setiap pagi harian ya boleh lah ya, dihargai lah ya. Dihargai boleh misa online. Itu kalau misa harian berapa orang yang terlibat di situ? Yang terlibat apa? Harian. 2 kali. Temennya yang norak tadi. Yang misa harian itu berapa orang yang bertugas? Petugas komsosnya. Dari komsos. Petugas komsosnya maksimal 3. Maksimal 3. Itu di rolling ya? Ya. Senin, Selasa ganti terus gitu. Nah, terus sebelum ada corona ini, apakah Komsos juga menyediakan misa online? Belum pernah. Belum pernah. Jadi yang online hanya tabisan. Oh iya, tabisan. Setiap tahun tuh ya tabisan. Jadi benar-benar signifikan sekali perubahannya sebelum dan setelah corona ini. Yes, betul. Cerita dong, cerita ini ya, apa aja benar-benar perubahannya itu apa aja? Mulai dari awal apa? Ya. Kalau misalnya nyiapkan misa pagi itu apa yang harus disiapkan pagi? Yang harus disiapkan berkembang ya, dari pertama yang belum ada persiapan apa-apa, terus ada masukan dari Romo, ada dari teman-teman volunteer, ada dari komen-komen, ya, ada yang minta untuk namanya Romo ini siapa sih? Oh. Yang kenal kan cuma di Keuskupan aja, yang lain kan nggak tahu. Bacaannya ini bacaan dari mana? Bacaannya muncul. Gitu lah. Tuh. Nah, terus soal perlengkapan, apakah sudah ada? Apa baru semua? Sudah ada beberapa sudah ada, beberapa dapat pinjaman dari teman-teman volunteer, juga ada dari support beberapa vendor yang juga kenal, lalu ada dari teman-teman dan romo-romo yang support dari jalur-jalur khusus. Ya. Nah, terus kan ada omongan bahwa kenapa sih kok nggak paroki-paroki itu misalnya digabung aja di keuskupan semua? Apakah itu sudah berkoordinasi dengan komsos keuskupan juga? Atau mereka berjalan dewe-dewe? Sepertinya begini. Kalau kita kronologi dari pertama, kita kan ingat itu waktu itu konsinyur keluarin surat betul. Ketentuan pastoral. Ya, itu kan tanggal 21 ya. Ya, Maret setelah ya. Ada 19 terus perubahan sampai terakhir kan itu. Itu difokuskan semua di keuskupan. Ya. Awalnya. Dengan berjalan seadanya karena juga infonya juga sangat-sangat mendadak kita persiapan seadanya, terus selalu ada teman-teman yang ini kurang begini bro, ini kurang begini, memberi masukan. Terus tak sampaikan ke Romo Indra dan jajaran kuria itu untuk disampaikan. Lalu habis disampaikan ke Romo Indra, setelah ada info balik ke Komsos, ternyata banyak paroki yang juga ingin streaming ya. Terus konsultasi sih kayak siapa aku konsultasi. Info aja bro. Terus Rian buatkan dari rangkumannya Romo Indra, paroki-paroki mana yang streaming kita upload di Instagramnya Komsos. Dari situ banyak nih teman-teman Komsos yang Mas, aku boleh lihat nggak cara kerjanya gimana? Oh, mereka datang untuk belajar. Ya, betul. Oh, mantap. Saya datang ke kapel. Dari mana itu? Ada yang paling jauh mana? Ada Yohanes Pawandi, ada Romo, terus ada yang dari SMTB. Terus paling terakhir ini kemarin Marinus Yohanes. Berarti mereka mau berencana untuk bikin streaming di parokinya masing-masing. Makanya belajar. Kapan hari ada yang DM saya dari Stasi Krian.
Dia tanya, iya Mas, kalau mau bikin sendiri misal streaming di stasi saya apa perlu izin Romo Paroki? Terus saya jawab dengan ketus gitu. Nggak perlu izin, Mas. Info aja. Saya mau bikin sendiri di stasi, kayaknya enggak apa-apa. Ternyata enggak apa-apa. Kan nggak perlu kayak gitu-gitu, Mas. Ya, kalau memang bisa ya bisa, asal jadwalnya enggak bentrok. Iya. Sama paroki kan semua kan dikoordinir sama sekretaris Uskupan. Jadi supaya enggak bentrok. Malah kalau saya setuju kalau semakin banyak jadwal itu karena supaya umat bisa lebih fleksibel misalnya. Nah, sekarang ini pertanyaan yang diajukan ke semua orang waktu itu ya, ada insiden dari semua orang ya. Semua orang wis. Ada insiden Minggu Palma pagi jam 8 ya. Kalau Anda yang ikut misa Minggu Palma pagi jam 8 tanggal 5 April di YouTube-nya Komsos Keuskupan Surabaya itu Anda semua pasti merasakan ini. Iya, betul. Jadi persis setelah Bapak Uskup memerciki Palma, itu tiba-tiba Bapak Uskup berhenti. Tapi suaranya jalan. Itu saya misa sama ibu mertua saya. Pertama kali. Jadi misa online sebelumnya itu saya nggak pernah ngajak. Ibu mertua terus karena Minggu Palma ya hari raya. Ibu monggo mirsani melu Minggu Palma online. Loh, kok uskupnya meneng le? Soan pingin pamer ke ibu mertua misa online, malah pas mati. Nah itu ternyata dialami semua yang akses ke Komsos. Betul. Nah itu apa yang terjadi? Waktu itu viewernya tuh hampir 8.000 lah. Saya ingat 9.000. Enggak, waktu macet tuh 800. Bukan 8.800. Oh belum. Masih 800. Saya lagi turun. Itu channel yang mana ya? Nah itu terus itu hampir separuh. Setelah itu yang belakang sudah mulai lancar. Nah itu langsung kita minta klarifikasi dari Komsos. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Monggo. Ya, mengenai Minggu Palma itu sebelumnya kami dari Komsos Keuskupan Surabaya mohon maaf. Kami memaafkan. Ini kan harus momennya harus memaafkan. Apalagi bentar lagi lebaran. Masa ya? Iya. Itu kan harus sing reoyo iki. Ya, terus. Ya. Saya lanjut ya. Pertama mohon maaf. Ini sesuatu yang sangat-sangat di luar teknikal banget. Oh ya. Nggak bisa 100% kami kontrol karena ini berhubungan dengan akses internet. Apa yang terjadi waktu itu? Coba ceritakan. Kamu lagi di mana? Terus apa yang terjadi? Saya waktu itu bertugas di FOH. Apa itu FOH? Nah, itu front of house. Jadi dia yang front of house di depan rumah. Jadi aku yang in charge sebagai kalau di TV itu model kayak floor director gitu. Wah. Oh, jadi anggap kasarnya koordinator ya, koordinator. Bukan? Ya tim bukan. Ya. Apa? Aku memastikan bahwa kamera 1, kamera 2, grafik-grafik, lagu. Gitu. Ya. Kamu yang memunculkan nama Romo gitu-gitu. Itu. Ini orangnya ini. Ya, terima kasih Pak Rian. Terus kamu lagi nyiapkan itu? Siapkan, sudah. Sudah mengatur itu. Terus di layar monitor muncul notif dari YouTube. Notif itu apa? Notif itu peringatan. Jadi ting keluar dari layar. Itu intinya bahwa YouTube ini tidak cukup menerima data yang diuploadkan dari server dari punyamu itu ke YouTube. Nah, karena tim aku mencari teman yang jaringan. Yang jaringan. Aku kontak, ini gimana? Ya karena dekat-dekat situ aja jadi cuma panggil-panggil aja. Iya. Gitu.
selalu dia cross check jaringannya dan macam-macam, harus routing sana, routing sini, dan aku kurang paham kalau itu karena sudah ada bagiannya sendiri. Akhirnya sempat jalan lancar berapa menit, terus begitu drop lagi. Iya, kejadiannya memang keluar ini gitu. Buffering gitu. Apa itu Mas buffering? Buffering itu apa? Perlambatan. Munyer. Itulah pokoknya munyer ya. Setelah lancar, yang bagian jaringan aman, sudah bernafas, terus keluar lagi itu dia harus routing lagi. Kalau secara di lokasi itu kan harus nggak mungkin mau stop harus tetap jalan. Tetap jalan. Aku iki apa backupnya atau apa, harus bagaimana akhirnya routing ke tower mana itu baru nyambung lagi waktu berkabel. Jadi baru lancar tuh setelah berkat penutup itu. Setelah pas penutup itu lancar terus. Tapi selama macet-macet itu audionya nyala. Yes. Audionya itu kedengaran, tapi ya uskupnya diem. Nah terus setelah itu, apa yang terjadi? Setelah itu, bukan setelah itu. Pada saat itu, HP-mu nggak ada habis-habisnya. Ada yang marah-marah, ada yang kasih saran, ada yang bagaimana persiapannya, ya. Aku nggak bisa fokus ke situ, aku cuma ada teman yang di belakang layar bilang, tolong login ke sini sebagai admin atau sebagai user kamu sendiri, ngurusin yang begitu. Untuk jawab begitu. Aku biar fokus ke lapangan untuk ngurusin begitu. Kalau aku ngurusin semua, terlalu sama-sama bisa dimaklumi sih. Soal insiden itu ya saya agak gemes, tapi ya saya maklum karena memang dalam sejarah ya bukan Surabaya ya baru ini bisa online. Lalu umat sendiri juga ya baru pertama kali juga merasakan bisa online ya mereka. Dan untungnya memang banyak yang bisa online juga. Maksudnya gereja lain yang untungnya. Jika ada yang langsung begitu ada macet langsung mereka ganti pindah agama. Pindah gereja ya. Tapi itu enggak hanya kamu pasti yang terima pesan-pesan gitu ya. Enggak, semua tim yang ada di lapangan, semua tim yang ada di belakang layar. Terus infonya juga dari Romo Komsosnya, Romo Budi, terus Romo Fusi sebagai tuan rumah. Terus Romo Indra, Romo Bigjen mungkin ya. Mungkin bisa sampai Romo Bigjen. Bahkan mungkin ya Bapak Uskup ya. Rasane. Ya itu. Tapi akhirnya setelah itu jadwal yang Minggu Palma yang kedua jam 5 sore lancar. Jadi setelah selesai bisa, terus Romo Fusi sama Romo Indra ketemu saya jelaskan masalah yang terjadi, terus Romo Fusi ngasih solusi, ada jaringan baru, rekanan dari HKY punya jaringan internet yang baru, yang langsung narik kabel gitu kabel fiber optik. Jadi jaringan internetnya ditambah sama Romo Fusi sebagai pastor paroki katedral sebagai backup. Jadi kalau yang utama itu macet, ada yang jalur baru itu. Ya semoga sampai nanti Paskah lancar ya. Berjalan lancar. Semoga ibu mertua saya senang bisa online di rumah. Nah, besok Kamis kan sudah hari suci nih. Betul. Sampai Minggu Paskah nanti. Nah, sudah persiapannya sampai mana nih? Persiapan Komsos untuk melaksanakan di hari suci itu. Yang pertama itu tadi ya nambah jaringan internet. Backup nggak cuma satu. Berapa? Backup ada dari 3. Ada 3 backup. Jadi semua mendukung misa online itu 3 itu nyalur. Jadi total 4 ya, primary terus backupnya 3.
Kalau sampai ini gagal ya Memang Berarti- kuasa Tuhan. tidak dikendaki Itu force major sebenarnya namanya. Apa ya, Bu? Itu kejadian besar berarti force major. Iya, iya. Karena sudah 1 utama 3 internet. Ini 4 ini bisa ke HP saya enggak ini? Jaringan internet ini bisa enggak? Jadi sudah 1 primary, 4 backup. 4 backup. Terus? 3 Oh, backup. 3 backup. Jadi 4 jaringan untuk melaksanakan misa. Berarti logikanya kalau satu ini macet langsung Pindah. switch. Ya mungkin ada buffering dikit tapi enggak Ya, terlalu lama. nggak terasa ya. Mungkin ya sekitar 10-15 detik. Iya, iya. Terus Apa lagi? Itu yang paling vital sih sepertinya itu Ya, internet. Lalu juga koordinasi dengan tim liturginya dari KKY, tim untuk masalah prosesi ritus dan sebagainya yang mungkin lain dari biasanya. Oh, mana yang perlu diambil gitu ya? Mungkin perlu tanyakan atau Kalau ditanyakan pasti semua. oh pasti semua, Iya. tapi Mungkin dari jalannya, Ya, rutenya. rutenya. Lalu nambah alat enggak? Nambah alat untuk apa ini, Mas? Yunda tahu Nggak, ada mungkin nggak? ada Ada yang nambah nambah alat? Enggak ya? Nambah alat enggak sih. Sudah cukup semuanya. Sudah cukup. Mungkin mau bangun tower dikasih. Boleh tuh langsung nambah internet. Oh iya, iya. Langsung. Iya. Iya, aku internetan nang sore. Jadi ya 2 itu ya siapanya ya. Ya, secara liturgisnya dari teman-teman KKY, mungkin dari komisi liturgi juga ya yang ada Oh, juga bergabung di situ. Nanti Kamis Putih itu berarti full tim ya. Kamis Putih sampai Minggu full day. Wah, coba timnya siapa aja biar masuk di sini juga. Ya. Coba lihat siapa. Boleh, Rian. Terus Ada saya, itu ada Richard, halo Richard. lalu ada siapa namanya? Marcel. Marcel. Halo Marcel. Saya kok sudah tahu ya. Iya. Ada Marcel, lalu ada Grace, Ada Chris, ada Edo, Edo, ada Luis, Luis, ada Wigang, Wigang, ada Doni. Doni, 8. Nah, terus ada juga support dari teman-teman yang para layar. Banyak. Banyak. Banyak sekali. Tapi timnya sudah siap, internetnya sudah Sudah siap. mantap, terus Alat. koordinasi itu penting Sudah. dengan Betul. komisi liturgi. Nah sekarang mungkin ada nggak pesan-kesan untuk pemirsa yang nanti akan menonton atau untuk para OMK mungkin? Ayo bergabung di Komsos. Oh, anu ya, Kita membuka butuh- untuk relawan ya. Iya, iya. Oh, ini kalau mau Kalau gabung, mau bergabung, Mau belajar soal apa? Per televisian. kan Atau- nggak hanya pertelevisian lah. Oh banyak semuanya ya. audiovisual lah ya. Audiovisual, komunikasi sosial. Yang biasa foto manten. Ya, Kalau mau bantu-bantu di sini betul. pro bono ya. Berhubung. Pro bono. Apa itu mas? Pro bono itu ya tidak ada imbalan. Oh iya. Oke, itu aja teman-teman. Semoga pembicaraan ini juga bermanfaat untuk para semua orang Katolik, ya toh. Karena kan besok kita sudah menjalani 3 hari suci. Jadi semoga lancar. Amin. Semoga semuanya juga bisa merasakan kehadiran Yesus Masih di rumah masing-masing. Itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe, comment, and share juga. Silakan komen di bawah untuk mungkin materi-materi atau topik-topik yang ingin kita bicarakan. Dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Ya, jadi kalau kalau ada yang mau bantu-bantu relawan yang biasanya foto-foto wedding, video-video wedding, bisa bantu melayani di Komsos. Terus itu apa mas? Gak dibayar duit, Dibayar apa? bayar surga.